Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Tadi pagi dari rumah udah sarapan belum? Sudah. Ada nggak yang belum sarapan? Enggak? Udah sarapan semua? Bagus kalau sudah sarapan semua. Harus dibiasakan ya selalu sarapan pagi biar menjalani aktivitasnya lebih semangat. Oke, Ibu cek dulu kehadiran. Ada nggak teman kalian yang tidak hadir pada hari ini? Nggak ada? Semuanya hadir? Oke, kalau semuanya hadir, baik. Sebelum kita memulai pelajaran seperti biasa, kita berdoa dulu kepada Allah. Untuk hari ini Ibu mintakan kepada anak Ibu Delvin pimpin doa belajar kita hari ini. Silakan Delvin. Sebelum belajar banyak kita bersama-sama membaca doa seperti yang doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholehah. Amin. Baik, semoga kegiatan kita hari ini, belajar kita hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Anak-anak Ibu udah siap belajar untuk hari ini? Sudah. Semua peralatan tulisnya sudah dibawa? Oke, berarti sudah siap memang mengikuti belajar. Untuk membangkitkan motivasi kita belajar hari ini, Ibu mau mengajak kalian untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Ayo semuanya berdiri, biar lebih semangat. Semangat ya, masih pagi nih. Kita mau menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Bisa ya? Semangat nyanyinya. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari ku rebut kembali. Ya. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari ku rebut kembali. Mari ku rebut kembali. Mari ku rebut kembali. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Biar lebih semangat. Oke, Ibu persilakan kembali duduk. Nah, hari ini kita masuk tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 1 atau pembelajaran pertama. Nah, di sini ada yang mau Ibu tanyakan sama kalian. Bentar ya. Oke, coba perhatikan gambar yang sudah Ibu tayangkan. Kira-kira
gambar apa di sini? Dan ubi jalar. Ada singkong, padi, dan ubi jalar. Kira-kira tanaman ini punya manfaat nggak bagi kita? Punya. Kira-kira manfaatnya untuk apa? Siapa yang bisa menjawab? Ariel. Padi bisa dijadikan beras. Iya, padi bisa kita jadikan beras. Kemudian berasnya kita apain? Iya, berasnya bisa kita makan. Singkong juga bisa kita makan, ya kan? Ubi jalar juga bisa kita makan. Jadi ketiga tanaman ini memiliki manfaat bagi kita. Bisa kita makan, kita jadi sehat, dan ini merupakan barang kebutuhan pokok. Nah, begitu pentingnya fungsi tanaman bagi manusia, maka dari itu kita semua harus melestarikannya. Ya, caranya bagaimana, Bu? Kita harus tahu bagaimana tumbuhan ini berkembang biak. Ya, kau coba bayangin kalau padi yang habis dijadikan beras terus nggak tumbuh lagi. Nah, kira-kira kita bisa makan beras nggak selanjutnya? Enggak, makanya harus tetap dilestarikan, harus tetap dikembangbiakkan. Nah, itulah pelajaran kita hari ini. Jadi kita hari ini mau belajar bagaimana tumbuhan itu berkembang biak, ya. Kemudian nanti diharapkan juga setelah kalian belajar hari ini, anak-anak ibu bisa mengetahui tumbuhan itu berkembang biak dengan apa aja. Kemudian anak-anak ibu bisa menentukan ide pokok dari teks bacaan tentang tumbuhan. Kemudian anak-anak ibu juga nanti diharapkan bisa mencari tahu tumbuhan apa aja yang ada di negara-negara tetangga Indonesia. Ya, bisa ya? Oke. Ibu sudah menyuruh kalian untuk membawa bunga sepatu. Semuanya sudah membawa. Coba dikeluarkan. Sudah dibawa belum bunga sepatunya? Oke, bagus, semuanya sudah dibawa. Bu, untuk apa kamu bawa bunga sepatu? Ada hubungannya dengan pelajaran kita. Udah, coba perhatikan bunga sepatu kalian masing-masing. Nah, jadi tugas kalian mengamati bagian-bagian dari bunga itu. Ya, kira-kira bagian bunga itu terdiri dari apa aja ya? Ya, yang merah itu apa namanya? Yang batang hijau itu apa namanya? Nah, jadi ibu minta kalian mengamati itu, kemudian kalian cari tahu fungsinya untuk apa bagian dari bunga itu. Kalau kita manusia, ya kita punya tangan, ya kan? Fungsi tangan untuk apa? Bisa untuk makan, untuk memegang, ya kan? Kita punya kaki fungsinya untuk apa? Untuk berjalan, ya kan? Untuk kita bisa bergerak. Begitu juga dengan tumbuhan. Salah satunya tadi contohnya bunga sepatu yang sudah kalian bawa. Setiap bagiannya pasti memiliki fungsinya masing-masing. Oke, bisa? Jadi kamu amati, ya. Kamu amati bagian dari bunga, kemudian kamu selidiki kira-kira fungsinya untuk apa. Bisa kan? Nah, sekarang ibu akan membagikan lembar kerja atau LKPD kepada kalian. Semua memperhatikan ya. Oke, semuanya sudah dapat kan? Sudah? Nah, di LKPD tersebut, di situ ada perintahnya kalian untuk menuangkan tadi. Yang tadi kalian amati, bunga raya tadi. Ya? Jadi, kamu gambar bagian-bagian bunga raya tadi. Sudah? Baru, kalau sudah tahu bagian-bagiannya, kamu cari tahu tadi fungsinya untuk apa. Bisa? Nah, ibu minta kalian mengerjakannya per kelompok, diskusi. Jadi ibu minta 2 orang. Boleh bergabung. Aini ke depan. Aini sama Zahwa. Datin ke depan. Haril ke depan sama Yasmin. Ya, untuk mengerjakan itu kalian selidiki bersama, kalian amati bersama untuk berdiskusi. Zahwa ke depan. Sama Dinda. Sudah bisa? Oke.
Jadi kamu diskusikan dengan temanmu, kerjakan LKPD bagian 1. Ayo semua kerjakan masing-masing. Ibu beri waktu ya. Saling berdiskusi. Ayo digambar bagian bunganya. Iya, buat nama kamu dan kelompok. Itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Berarti nanti kelompoknya kelompok 4. Nama masing-masing. Walaupun kerja-kerja kelompok, diskusi kelompok, tapi pengerjaannya wajib individu, wajib pribadi. Ayo digambar strukturnya, diskusikan bagian-bagian dari bunga. Oke, semuanya udah siap. Oke, semuanya udah siap, udah bagus ya. Oke, letakkan semua alat tulisnya. Sekarang perhatikan ibu. Ya, udah tahu tadi menggambar. Anak ibu semua sudah mencari fungsi dari bagian bunga. Sekarang perhatikan video pembelajaran yang akan ibu putar. Diamati betul-betul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hebat? Masih semangat belajar bukan? Kali ini kita akan belajar perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Setiap hewan memiliki kemampuan untuk berkembang biak. Begitu juga dengan tumbuhan. Salah satu tujuan tumbuhan berkembang biak yaitu untuk melestarikan jenisnya. Secara umum, cara perkembangbiakan tumbuhan ada 2, yaitu secara generatif melalui proses perkawinan dan secara vegetatif tanpa proses perkawinan. Oke. Perkembangbiakan generatif Nah, jadi perkembangbiakan pada hewan itu ada 2 jenisnya, ya. Ada perkembangbiakan generatif atau biasa melalui proses perkawinan, dan ada juga perkembangbiakan vegetatif tanpa proses perkawinan. Hari ini kita fokusnya belajar yang pertama, perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan melalui proses perkawinan. Untuk vegetatif kita nanti ketemunya di pembelajaran ketiga, ya. Jadi hari ini kita fokusnya untuk yang pertama, perkembangbiakan generatif ditandai dengan munculnya bunga. Di dalam bunga inilah terdapat alat reproduksi tumbuhan. Anak-anak hebat, perhatikan bagian-bagian bunga ini ya. Nah, perhatikan bagian-bagian Bunga bunga. angka Ada hubungannya memiliki sama yang tadi. bagian-bagian sebagai berikut: tangkai sari, kepala sari, kepala putih, tangkai putih, mahkota bunga, kelopak bunga, tangkai bunga, dasar bunga, dan bakal biji. Benang sari adalah alat reproduksi jantan, sedangkan putih adalah alat reproduksi betina. Perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari sebagai sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putih sebagai sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot akan berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi
menjelaskan bagaimana perkembangbiakan generatif. Jadi perkembangbiakan generatif itu dimulai dengan peristiwa yang namanya penyerbukan. Apa tadi penyerbukan? Apa tadi artinya penyerbukan? Jatuhnya serbuk sari ke kepala putih, ya kan? Tadi serbuk sari itu sebagai sel kelamin jantan, ya kan? Kemudian sel kelamin jantan. Kemudian kepala putih itu adalah sel kelamin betina. Nah, proses terjadinya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih itulah namanya penyerbukan. Nah, setelah terjadi penyerbukan, setelah itu terjadi namanya pembuahan, ya kan? Terjadinya pembuahan. Hasil dari pembuahan itu namanya zigot, ya. Kemudian zigot berkembang menjadi namanya lembaga. Jadi seperti ini dia prosesnya. Setelah dari penyerbukan terjadilah pembuahan. Hasil dari pembuahan namanya kemudian zigot berkembang lagi menjadi lembaga. Di lembaga ini berkembang lagi, ya kan? Menjadi bakal biji, ya. Nah, di bakal biji nantilah baru terdapat tumbuhan baru. Jadi kesimpulannya untuk perkembangbiakan generatif itu lebih didominasi bagi tumbuhan yang memiliki biji, ya, yang ada bijinya, yang ada bunganya. Pasti tanaman tersebut berkembang biak secara generasi. Contohnya ada jagung, pepaya, jeruk, padi, ya kan? Durian, apalagi yang ada bijinya? Mangga, apalagi? Apa? Salah, apalagi? Apel, apalagi? Rambutan. Nah, itulah dia perkembangbiakan generatif. Coba sekarang perhatikan buku kamu. Di situ ada tentang teks perkembangbiakan pada jagung. Ya, ada teks bagaimana jagung berkembang biak. Coba ibu mintakan anak ibu Adit membacakan teks tersebut. Yang lain diperhatikan ya. Ketika temannya membaca, diperhatikan. Coba Adit baca. Yang kuat ya. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh.
pelajari bersama. Pertama, pengertian ide pokok. Ide pokok paragraf adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Ide pokok dapat ditemukan dalam kalimat utama. Apakah kalian masih ingat dengan kalimat utama? Untuk mengingat kembali, mari kita perhatikan penjelasan berikut. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Perlu diingat ya, bahwa letak kalimat utama itu dapat berada di awal paragraf atau disebut dengan paragraf deduktif, yaitu yang memiliki kalimat utama terletak di awal paragraf. Kemudian, apabila dia berada di akhir paragraf, maka dia disebut dengan paragraf induktif, yaitu kalimat utama berada di akhir paragraf. Dan yang ketiga, ada paragraf campuran, apabila kalimat utama berada di awal dan di akhir paragraf. Oke, jadi ide pokok atau Ide biasa pokok yang disebut sudah sering disebut kalimat utama, ya kan? pikiran utama. Namanya banyak, ada ide pokok, ada gagasan utama, pikiran pokok, itu semuanya sama, ya. Jadi jangan bingung kalau nanti ada soal, ada perintah untuk mencari gagasan pokok, oh apa ya? Sama saja dengan ide pokok, ya. Jadi merupakan masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Tadi sudah dijelaskan. Ide pokok itu letaknya bisa di awal, ya kan? Bisa di awal paragraf, bisa di akhir paragraf, atau bisa juga di awal dan di akhir. Kalau di awal tadi namanya apa? Deduktif. Kalau di akhir namanya induktif. Kalau tadi dia ada di awal dan di akhir namanya campuran. Oke. Sekarang kita mau cari tahu bagaimana mencari Pikiran pokok, ide pokok. penjelasan dari inti suatu Ya. atau baca teks dengan saksama secara cermat. Kemudian kita baca teks secara berulang. Lalu kita temukan kalimat utama baik di awal yang disebut deduktif, di akhir yang disebut induktif, atau awal dan akhir atau disebut kalimat campuran. Oke. Jadi kalau kalian sudah tahu konsepnya apa tadi ide pokok, gampang untuk mencarinya, ya. Yang pertama, langkah menentukan ide pokok yang pertama itu bacalah teks dengan seksama. Kemudian baca teks secara berulang. Dari sudah kalian baca berulang-ulang, kalian akan menemukan mana yang kalimat yang paling penting, mana kalimat yang paling utama. Bisa di awal, bisa di akhir, bisa juga awal atau akhir. Bisa ya? Nah, kita kembali ke teks jagung tadi. Ayo, kembali ke teks jagung tadi, perhatikan. Tadi ada 5 paragraf. Nah, Ibu minta diskusikan kembali dengan temanmu di LKPD permasalahan 2. Kamu temukan kira-kira ide pokok setiap paragraf dari teks tersebut apa ya? Kamu tuangkan di lembar kerja kamu, ya. Paragraf 1 kira-kira tadi apa ide pokoknya, ya. Paragraf kedua apa ide pokoknya, paragraf ketiga apa ide pokoknya, paragraf keempat, paragraf kelima. Bisa? Ayo dikerjakan, Ibu beri waktu kembali.
Jadi ternyata walaupun kita beda negara, kita memiliki kesamaan yang sama. Ya, kayak tadi bunga sepatu ternyata nggak ada di Indonesia, di Malaysia juga ada, ya kan? Kemudian di Kamboja ternyata ada juga di Laos. Nah, atas dasar inilah negara-negara di kawasan Asia Tenggara membentuk satu organisasi yang namanya ASEAN. Apa itu ASEAN? Coba perhatikan kembali bersama-sama. Tentang karakteristik negara Perhatikan ya, perhatikan video Ada pembelajarannya. yang tahu apa itu ASEAN? ASEAN, Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, adalah organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama 10 negara di Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Adapun dasar pendirian ASEAN adalah persamaan letak geografis, budaya, persamaan nasib sebagai bangsa terjajah kecuali Thailand, serta persamaan kepentingan, yaitu ingin bersaing di kancah internasional. Siapa saja tokoh pendiri ASEAN? Pertama, Narcissus Ramos dari Filipina. Kedua, Adam Malik dari Indonesia. Ketiga, Kamat Koman dari Thailand. Keempat, Tun Abdul Razak dari Malaysia. Dan yang kelima, S. Rajaratnam dari Singapura. Oke, jadi setelah memiliki persamaan, senasib, ya kan, pernah dijajah dan memiliki kesamaan suku, negara-negara di kawasan Asia Tenggara membentuk satu organisasi. Tadi namanya apa? ASEAN. Nah, pendirinya ini 5 orang ini bukan ini dari 5 negara. Ada Narcissus Ramos dari Filipina, kemudian Bapak Adam Malik dari Indonesia, ada Kamat Koman dari Thailand, ada Tun Abdul Razak dari Malaysia, dan S. Rajaratnam dari Singapura. Nah, jadi kelima negara ini, Filipina, Indonesia, dan Thailand dan Singapura, menjadi pelopor pembentukan negara-negara kawasan Asia Tenggara atau yang biasa disebut dengan ASEAN. Oke, perhatikan ya. Mereka berlima menandatangani Deklarasi Bangkok sebagai tanda awal berdirinya ASEAN. Anak-anak, perhatikan peta berikut. Dari peta tersebut kita ketahui batas-batas ASEAN di sebelah utara berbatasan dengan negara Tiongkok, sebelah selatan berbatasan dengan negara Timor Leste, benua Australia, dan Samudra Hindia. Di sebelah barat berbatasan dengan negara India, negara Bangladesh, dan Samudra Hindia. Serta di sebelah timur berbatasan dengan negara Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Berikut adalah 10 negara anggota ASEAN. Perhatikan ya. Berdasarkan rentang waktu bergabungnya, negara anggota ASEAN tersebut adalah 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, yang bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Disusul oleh Brunei Darussalam yang bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Kemudian negara Vietnam yang bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Selanjutnya, Laos dan Myanmar yang bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Dan negara ke-10 yaitu Kamboja yang bergabung pada tanggal 30 April 1999.
pelajari karakteristik negara-negara ASEAN. Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang terdapat di kawasan Asia Tenggara. Kehidupan di Indonesia memiliki potensi alam dan Indonesia merupakan salah satu negara yang terdapat di kawasan Asia Tenggara. Coba perhatikan. Nah, negara pertama di Asia Tenggara Indonesia dengan ibu kota Jakarta, kemudian luas wilayahnya, jumlah penduduknya, bahasa resminya tentunya bahasa Indonesia, nama mata uangnya sudah pasti rupiah, kemudian agama. Nah, coba perhatikan yang di sini. Bunga nasionalnya itu ada bunga melati, ya kan? Bunga anggrek bulan, kemudian ada namanya bunga rafflesia. Ini harus kalian tahu ya. Kita kan tadi bahas tentang tanaman. Jadi nanti setiap negara ini memiliki keunikan dari bunganya, ya. Untuk Indonesia itu ada bunga melati, bunga anggrek bulan, dan bunga rafflesia. Oke, kita lanjutkan kembali. Kehidupan di Indonesia memiliki potensi alam dan kebudayaan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, Indonesia tidak hanya dikenal dalam potensi alamnya, melainkan juga kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, yaitu sekitar 80%. Adapun agama lain yang dianut masyarakat Indonesia yaitu Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Bahasa Indonesia hingga saat ini masih digunakan sebagai bahasa resmi negara. Masyarakat Indonesia juga memiliki kesenian-kesenian yang beragam. Malaysia. Malaysia memiliki kota yang bernama Houston, yaitu kota yang terdaftar dalam. Nah, coba untuk negara Malaysia, bunganya apa tadi? Iya, bunga sepatu atau bunga raya kan? Dijadikan sebagai bunga nasional untuk negara Malaysia, ya. Perhatikan kembali karakteristiknya ya. Dalam UNESCO World Heritage, kota ini Tionghoa. 3 masyarakat utama yang mendiami wilayah Malaysia yaitu Melayu, Tionghoa, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Tionghoa, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khas masyarakat Malaysia yaitu nasi lemak. Thailand. Thailand dijuluki negeri gajah putih dan burung pati ASEAN. Thailand menjadi satu-satunya negara di ASEAN yaitu nasi lemak. Thailand. Thailand dijuluki negeri gajah putih dan burung pati ASEAN. Thailand menjadi satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Pratet Thai, yang artinya tanah kebebasan. Sejak tahun 1800-an, Thailand berubah nama menjadi Siam dari bahasa Sanskerta yang artinya gelap atau coklat, dan Thailand. Ramakien merupakan cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Kepala negara Thailand adalah raja, sedangkan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Sebagian besar penduduk Thailand menganut agama Buddha. Perhatikan ya bunganya ya. Singapura. Singapura berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Tiongkok, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Tiongkok Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi, yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion merupakan patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Pengasap yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Kepiting cabai merupakan makanan yang sangat digemari masyarakat Singapura. Filipina. Kebudayaan Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya barat dan timur.
Budaya Filipina dipengaruhi oleh budaya Melayu, Tiongkok, dan Spanyol. Bahasa Filipina merupakan bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan dan pergaulan. Ada 8 dialek utama yang digunakan oleh masyarakat Filipina, yaitu Tagalog, Cebuano, Ilocano, Iloilo atau Ilonggo, Bicol, Waray, Pampanga, dan Pangasinan. Tok dan Opo merupakan sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Mereka memanggilnya dengan menggunakan kata-kata seperti kuya, ate, manong, atau mana yang menunjukkan rasa penghormatan. Jabat tangan merupakan bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Brunei Darussalam. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata nah baru yang diucapkan oleh awang alak Betatar penemu negara ini. Kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Dalam percakapan, menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu merupakan kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Vietnam. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Áo Dai. Topi caping juga banyak ditemui di Vietnam. Orang Vietnam gemar duduk di dingklek, yaitu kursi yang sangat pendek. Bukan hanya untuk makan, bahkan untuk mengobrol pun mereka senang duduk di atas dingklek. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa mulai 1803 sampai 1945 dan merupakan dinasti terakhir di Vietnam. Laos. Penduduk Laos terkenal dengan kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakat Laos. Olahraga tradisional di Laos yaitu katau. Permainan ini seperti olahraga sepak takraw. Permainan katau menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola yang terbuat dari anyaman bambu. Tahun baru Laos disebut Bunti Mai, yaitu semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru, dan mencuci patung-patung Buddha. Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Pakaian tradisional Myanmar yang disebut kauli mirip sarung Indonesia. Namun kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Kauli yang berbahan kain katun bukan saja dikenakan pria dewasa, namun juga anak-anak dan wanita. Kamboja. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tari aksara lahir pada 2000 tahun lalu. Dari Panjang banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Orang Khmer menggunakan sal kotak-kotak yang disebut krama. Pria dan wanita Khmer menggunakan baju Buddha pada kalungnya. Tujuannya adalah untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Makanan terkenal Kamboja adalah cha yang berarti tumisan. Demikianlah pelajaran kita tentang negara-negara ASEAN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi tentang karakteristik 10 negara ASEAN. Ternyata memiliki banyak kesamaan ya. Seperti tadi Brunei, kalau mau masuk rumah orang buka sepatu. Kita seperti itu enggak? Iya kan? Kalau kita masuk rumah juga buka sepatu. Berarti banyak kesamaan kita walaupun kita tinggal di negara yang berbeda. Oke, sekarang coba perhatikan LKPD kamu
dengan kelompokmu, ya. Coba dilihat LKPD bagian 3. Sudah ada kan? Nah, kamu diminta untuk memilih 2 negara ASEAN, boleh apa aja? Kamu bandingkan. Ya, kamu bandingkan persamaan dan perbedaannya. Di situ ada diagram pen namanya, ya kan? Di situ ada diagram pen atau 2 lingkaran. Kemudian lingkaran di tengah, perhatikan lingkaran yang di tengah. Ayo, lingkaran yang di tengah itu kamu masukkan persamaan dari 2 negara tadi. Misalnya, kamu mau memilih atau membandingkan Indonesia dengan Malaysia. Kira-kira tadi persamaannya apa aja antara Indonesia sama Malaysia? Iya, bunganya cuma apa tadi? Iya, berarti nanti bunga sepatunya dimasukkan di lingkaran yang bagian tengah. Kemudian perbedaannya baru di lingkaran yang di luar. Paham kan? Jadi nanti nampak dia antara persamaan, mana persamaan dan mana perbedaannya. Bisa? Boleh pilih bebas. Bu, saya nggak mau Indonesia, Bu. Saya mau negara Singapura sama Thailand. Silakan. Yang penting pilih 2 negara di kawasan Asia Tenggara. Yang nggak boleh kalau kalian pilih Cina sama Jepang. Masuk nggak ke kawasan Asia Tenggara? Enggak, ya. Jadi cukup di kawasan Asia Tenggara saja. Bisa? Bisa kan? Diskusikan dengan teman. Ayo, kerjakan dari sekarang. Ayo, dikerjakan. Ibu beri waktu ya. Pokoknya yang sama, Bu. Iya, kalau yang sama tulisnya di bagian tengah, Ariel. Kan ada lingkaran tengah. Yang ini, Bu. Iya. Iya. Kalau nanti yang di luarnya itu, baru perbedaannya apa aja. Ya? Oke. Sudah? Sudah bisa semua kan? Oke, sudah bisa. Untuk membahas hasil diskusi yang sudah kalian kerjakan, Ibu mau perwakilan kelompok Aini. Coba Aini ke depan ya. Untuk membacakan hasil diskusinya. Tadi kita sudah membahas ya bagaimana cara menentukan ide pokok dari teks bagaimana jagung berkembang biak. Coba Aini bacakan hasil diskusi dengan Jawa. Kira-kira untuk paragraf pertama ide pokoknya apa ini? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Benar atau salah? Jawabannya ini benar. Oke, untuk paragraf kedua ide pokoknya. Jagung dikembangbiakkan dengan biji. Iya, jagung dikembangbiakkan dengan biji. Ada yang beda? Enggak? Semuanya sama? Oke, lanjut untuk paragraf ketiga. Pembuahan pada jagung terjadi ketika serbuk sari jatuh di kepala putih. Oke, untuk ketiga. Benar atau salah? Benar. Lanjut. Bunga yang sudah mengalami pembuahan akan terus tumbuh dan berkembang menjadi jagung. Iya, itu untuk paragraf keempat. Terakhir untuk paragraf kelima. Biji jagung yang sudah tua bisa ditanam kembali dan akan tumbuh menjadi jagung. Oke, itu dia. Coba dari hasil diskusi Aini dengan Jawa, menurut kalian kelompok yang lain sudah benar atau belum? Benar. Ada nggak yang beda jawabannya? Enggak. Oke, berarti sudah bisa. Terima kasih Aini. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok Aini dan Jawa. Oke, berarti semuanya sudah bisa ya. Bagaimana menentukan ide pokok? Nah, sekarang kita kembali ke permasalahan kita di awal tadi. Nah, mengamati bunga. Perhatikan hasil pekerjaan kalian ya. Tadi Ibu minta kalian mengamati
Bagian-bagian bunga, ya kan? Ada namanya kelopak bunga. Perhatikan bunga kalian masing-masing. Ayo, perhatikan bunga kalian masing-masing. Kelopak bunga itu fungsinya untuk membungkus mahkota sebelum mekar. Kelopak bunga berfungsi melindungi bunga sewaktu masih muncul. Kemudian ada yang namanya mahkota. Mahkota itu biasanya berwarna-warni, ya kan? Bunga kalian ada yang warna merah, ya kan? Ada yang pekat merahnya. Punya adik bunganya warna apa mahkotanya? Warna putih. Gunanya untuk apa mahkota? Untuk menarik minat serangga. Biar serangga tadi mau menghisap bunga tadi. Kalau dia semakin cantik warnanya, semakin menarik perhatian serangga. Kemudian ada lagi nama benang sari. Benang sari tadi apa? Sel kelamin jantan. Ada lagi namanya putih. Kalau putih tadi apa namanya? Sel kelamin betina. Ada lagi namanya bakal biji, berfungsi sebagai tempat terjadinya pembentukan biji untuk kemudian menghasilkan biji yang matang. Ya, ada lagi namanya dasar bunga, sebagai tempat bertumbuhnya mahkota dan bagian-bagian lain pada bunga. Perhatikan bunga kalian ya. Kemudian yang terakhir ada tangkai bunga. Pasti tahu tangkai bunga semua mana? Ya, berfungsi sebagai kawasan duduknya bunga untuk menghubungkan bunga dengan Nah, itulah dia bagian-bagian dari bunga yang ada hubungannya dengan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Oke, sekarang sampai di sini kira-kira anak ibu ada nggak yang mau bertanya tentang pelajaran kita hari ini? Kita udah belajar tentang apa aja? ASEAN. Iya, belajar tentang negara ASEAN. Apa lagi? Perkembangbiakan generatif. Apa lagi? Iya, terus apa lagi nak? Iya, menentukan ide pokok. Jangan takut-takut, suaranya nggak boleh pelan. Apa lagi? Tadi kita udah mengetahui bagaimana tumbuhan berkembang biak secara generatif. Kemudian kita juga tadi sudah menentukan ide pokok. Kita sudah juga mencari tahu karakteristik negara-negara ASEAN. Oke, semuanya sudah pintar. Nah, untuk menambah penguatan kalian supaya lebih mantap lagi penguasaan kalian, ibu bagikan soal evaluasi. Ada 5 soal, ya. Dan ini kamu kerjakan. Ya, soal evaluasi ini ibu bagi dulu. Nah, karena waktu kita terbatas karena masa pandemi, karena nanti ada kelompok lain lagi yang masuk, ya kan? Jadi tugas soal evaluasinya bawa pulang ke rumah. Tapi sore nanti udah wajib kalian kirim melalui WA, ya, pesan pribadi aja ke tempat ibu. Jawaban kalian ini bu, jawaban ini. Jadi jangan tunda besok lagi, ya. Karena waktu kita terbatas, masa pandemi ini nanti masuk lagi kelompok yang kedua belajar. Jadi soal itu kamu kerjakan di rumah, hasilnya fotokan dan kirim melalui WA. Paham? Kira-kira ada yang mau ditanyakan tentang soal evaluasinya? Tidak? Pekerjaannya ada yang mau ditanyakan? Nantinya juga pulang ke kamu. Iya, ya. Udah paham kan? Oke. Nah, sekarang ibu akan memberitahu untuk besok. Untuk besok kita akan masuk pembelajaran 2. Ya, masuk pembelajaran 2 yang mau kita pelajari penerapan sila pertama dan kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terus kita juga nanti mau belajar tentang patung, membuat patung dari bahan plastisi. Nanti ibu informasikan kira-kira apa aja yang wajib kalian bawa dari rumah, ya, bisa kan? Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran, kalau tadi di awal sudah berdoa, di akhir juga wajib berdoa. Oke, Delvin pimpin kembali doa kita untuk menutup pelajaran. Sebelum kita masuk kita berdoa terlebih dahulu. Doa selesai. Oke, alhamdulillah belajar kita sudah selesai. Anak-anak ibu semangat.
sudah mau semangat belajar hari ini. Ya, mudah-mudahan ilmu yang Ibu berikan hari ini memberikan manfaat untuk anak-anak Ibu, terutama untuk kehidupan sehari-hari. Dan selalu ingat menerapkan 3M. Ya, kemana-mana harus ingat 3M. Apa 3M itu? Mencuci tangan, memakai